Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Sambil memikirkan tiga teknik tersebut, Wang Lin menjadi bersemangat. Dalam upaya untuk menghasilkan teknik verbal, dia membentuk segel dengan tangannya. Namun, lupakan tentang api, bahkan percikan pun tidak muncul. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan mencoba lagi. Berkali-kali, dia akhirnya menemui kegagalan. Dia hanya berhasil menghasilkan percikan api satu kali. Wang Lin tertawa getir. Bakat selalu bakat. Dia kemudian mempraktikkan teknik membelah bumi di batu terdekat. Meski hasilnya lebih baik dari apa yang dia capai saat mencoba teknik verbal, retakannya hanya sebesar jari kelingkingnya. Teknik semacam ini bagus untuk menipu manusia, tapi dalam pertarungan sesungguhnya, teknik itu tidak berguna. Akhirnya, dia mempraktikkan teknik gaya tarik. Dia masih belum puas dengan hasilnya. Namun mengingat tingkat keberhasilan teknik attraction force adalah yang tertinggi, Wang Lin mengerahkan seluruh upayanya untuk mempraktikkan attraction force. Sederhananya, attraction force sebenarnya hanya mengendalikan objek dari jarak jauh. Jika seseorang dapat mengendalikan gaya tarik dengan baik, dan telah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi, mereka dapat berlatih teknik memukul mundur. Setelah seseorang menembus lapisan ketiga dan masuk ke lapisan keempat, mereka bisa pergi ke rumah roh pedang untuk memilih pedang terbang. Setelah berlatih lama, Wang Lin mulai pulang sebelum hari gelap. Sekarang dia telah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, penglihatan dan pendengarannya telah meningkat pesat. Setelah masuk melalui gerbang timur, dia mendengar beberapa suara yang dikenalnya saat dia melewati rumah tugas. Saudara Liu, ketika Anda pertama kali mengatur agar saya mengumpulkan kayu bakar, Anda mengatakan 100 pound sudah cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut. Mengapa sekarang 1000 pound? Saya, Zhang Hu, bukanlah orang baru, dan selama beberapa tahun terakhir ini saya telah melakukan banyak hal untuk menyenangkan Anda. Apakah Anda benar-benar ingin memaksa saya keluar dari sekte ini? Zhang Hu, jangan bilang aku mempersulitmu. Ini hampir akhir tahun, dan bahkan saudaramu di sini belum bersenang-senang. Tapi kamu, bukannya bekerja, malah datang ke sini untuk memberiku cerita sedih. Saat saya membawa kayu bakar yang Anda kumpulkan ke rumah Pil, saya dimarahi. Saya mengambilnya kembali dan memeriksanya. Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar pintar. Dalam 100 pon kayu, setidaknya terdapat 30 pon air. Zhang Hu sangat marah. Dia dengan lantang berkata, tidak mungkin. Anda salah menuduh saya. Bukankah karena beberapa hari yang lalu, saya melihat Zhao Fugui memberi Anda jimat abadi sehingga Anda dapat memilih tugas yang lebih mudah untuknya? Apa masalahnya? Di antara murid kehormatan, siapa yang tidak tahu bagaimana Anda bertindak? Sedangkan untuk mencoba memaksaku keluar dari sekte Heng Yue, kamu benar-benar mengacau, bajingan. Saya tidak melakukan ini lagi. Aku akan memberitahu yang lebih tua. Zhang Hu, kamu memaksaku melakukan ini. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung melihat sesuatu yang tidak seharusnya Anda lihat. Zhang Hu, tetap di sini. Jika para tetua mengetahui hal ini, seluruh keluargamu bisa mati bersamamu. Suara dingin murid Liu keluar dari ruangan dan Zhang Hu menjerit. Setelah mendengarnya, Wang Lin terkejut dan menendang pintu hingga terbuka. Wang Lin pertama kali melihat pemuda bernama wajah mengerikan Liu. Dia tengah menusukkan belati ke arah Zhang Hu, yang memiliki ekspresi ketakutan dan tubuhnya menempel ke dinding. Wang Lin melihat bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk membantu Zhang Hu. Dia dengan cepat mulai menggunakan teknik kekuatan tarik. Untungnya, kali ini berhasil. Sebuah tangan tak kasat mata menahan si penyerang. Namun, belati itu telah memotong dada Zhang Hu. Darah mengalir dari lukanya. Pemuda bernama Liu sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya terasa tidak berdaya ketika kekuatan tak kasat mata menahan tubuhnya, mencegah belati itu didorong ke bawah lagi. Wajah Zhang Hu pucat, keringat memenuhi dahinya. Dia memandang Wang Lin dan dengan cepat merangkak ke samping. Pemuda bernama Liu terkejut, dan segera mulai meronta. Dahi Wang Lin mulai berkeringat deras, seolah dia mulai kehilangan kendali. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan teknik ini pada seseorang.
Jelas dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Ditambah lagi, orang tersebut sedang kesulitan, sehingga dia kesulitan mempertahankan kendali. Tubuh Wang Lin bergetar. Melihat Zhang Hu tidak dalam bahaya lagi, dia sedikit rileks dan teknik gaya tarik juga mengendur. Melihat Liu hendak berjuang bebas, Zhang Hu mengungkapkan ekspresi aneh. Dia memandang Wang Lin, lalu ke saudara Liu. Ekspresinya berubah menjadi kejam. Dia mengambil kapak pemotong kayu dan berjalan menuju saudara Liu. Wajah saudara Liu dipenuhi ketakutan dan dia berjuang lebih keras. Zhang Hu mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, bukan manusia tanpa racun. Saudara Liu, Anda memaksa saya melakukan ini. Kamu ingin membunuh seluruh keluargaku. Zhang Hu, apa yang akan kamu lakukan? Wang Lin terkejut, dan teknik attraction force kehilangan efeknya. Saat pemuda bernama Liu mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Zhang Hu membanting kapak ke arah kepala saudara Liu. Saudara Liu sudah terlambat untuk mengelak. Suara seperti semangka pecah sesaat memenuhi ruangan. Tubuh saudara Liu bergerak-gerak di tanah sebelum berhenti bergerak. Kapak di tangan Zhang Hu jatuh ke tanah. Dia melihat mayat berdarah itu dengan ekspresi yang rumit. Wang Lin tercengang. Itu adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan berdarah seperti itu. Setelah sekian lama, dia dengan getir mulai bertanya, Zhang Hu, kamu. Zhang Hu menatap Wang Lin. Wajahnya tampak terdistorsi, memperlihatkan ekspresi suram. Dia berkata, kata demi kata, Wang Lin, kamu juga melihatnya. Saya tidak ingin membunuhnya. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah dibunuh olehnya. Dia memaksaku melakukan semua itu, dia memaksaku. Wang Lin tetap diam. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Zhang Hu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi tekad. Dia berjalan di samping mayat itu dan mencarinya sebentar. Dia mengeluarkan tas berisi ratusan jimat yang digunakan murid kehormatan untuk mengunjungi keluarga mereka. Selain itu, ada buklet bersampul benang. Zhang Hu melihat sekilas buku itu dan menyimpannya di pakaiannya. Setelah itu dia mencari di ruangan itu. Dia akhirnya menemukan kompartemen rahasia di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada selembar kertas kuning. Merenung sedikit, dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, Wang Lin, hari ini kamu menyelamatkanku. Saya, Zhang Hu, akan selalu mengingat ini. Adapun Sekte Heng Yue, saya tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi. Ketika Sekte menemukan tubuh murid Liu, mereka akan menyelidiki dan menemukan saya pada akhirnya. Saya akan mengambil barang-barang ini. Adapun jimat abadi penyebab bencana ini, itu pasti harta karun, atau pemuda bernama Liu ini tidak akan mencoba membunuhku. Dengan itu, dia menyerahkan kertas kuning itu kepada Wang Lin. Wang Lin tidak menerimanya. Dia menghela nafas dan tersenyum pahit. Kenapa kamu harus melakukan ini? Jika kamu tidak membunuhnya, Zhang Hu mengerutkan kening. Dia berkata, Wang Lin, jangan membicarakan hal ini lagi. Saya sudah cukup menderita dalam beberapa tahun terakhir ini. Jika kamu masih menganggapku sebagai teman, ambillah jimat abadi ini. Wang Lin dengan getir mengambil jimat itu. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Wang Lin, aku akan pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika sekte menyelidiki, mereka hanya akan menemukan saya. Saat itu, saya sudah meninggalkan sekte Heng Yue. Negara Zhao sangat besar. Saya tidak percaya saya akan menjadi murid kehormatan seumur hidup saya. Ekspresi Zhang Hu relama, dia perlahan berbalik dan meninggalkan ruangan. Wang Lin menatap ke tempat Zhang Hu baru saja berdiri. Setelah sekian lama, dia menghela nafas sambil memegang kertas kuning di tangannya. Setelah datang ke sekte Heng Yue, Zhang Hu adalah teman pertamanya, tapi sekarang ini terjadi. Jimat abadi ini adalah penyebab bencana ini. Wang Lin menatap jimat itu. Matanya tiba-tiba berubah saat dia menyadari apa yang berbeda darinya. Meskipun jimat kuning ini tampak seperti jimat yang didapat para murid ketika mereka pergi mengunjungi keluarga mereka, jumlah energi spiritual di dalamnya jauh lebih tinggi daripada jimat lainnya. Selain itu, ada rasa bahaya yang datang dari jimat tersebut. Wang Lin terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu itu adalah harta karun. Sedikit ragu, Wang Lin menyingkirkan kertas kuning itu. Melihat mayat di tanah, dia menghela nafas. Jika mayat ini tidak dirawat, dengan kecepatan Zhang Hu, dia tidak akan bisa melarikan diri dari sekte. Untungnya, ada cukup ruang di dalam tas untuk menampung jenazah.
Wang Lin kemudian mengatur ruangan dan menyeka darahnya. Dia diam-diam pergi ke gunung dan membuang mayatnya, lalu dengan hati-hati berjalan kembali ke kamarnya. Setelah menyesali apa yang terjadi, dia memutuskan untuk tidak memikirkan Zhang Hu lagi. Dia mengeluarkan jimat abadi dan mulai mempelajarinya. Pada pandangan pertama, jimat itu tampak persis seperti yang digunakan para murid ketika berkunjung ke rumah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, seseorang dapat mengetahui dari bahan dan tintanya bahwa jimat itu jauh lebih unggul daripada jimat yang biasa digunakan para murid untuk pulang. Wang Lin meremas jimat abadi itu. Dia merenung sedikit. Dia tidak yakin dengan kegunaan sebenarnya dari jimat ini. Sejak hari dia hampir mati karena meminum embun, dia sangat berhati-hati terhadap barang-barang abadi. Dia tidak berani sembarangan menggunakannya. Ditambah lagi, karakter pada jimat itu menunjukkan sedikit bahaya, menyebabkan dia menjadi lebih berhati-hati. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menyingkirkan jimat itu. Dia memutuskan untuk mempelajarinya nanti. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan manik misterius itu dan memasuki ruang mimpi. Kali ini, dia tidak memfokuskan seluruh waktunya pada kultivasi, tetapi menghabiskan sebagian waktunya untuk mempelajari teknik gaya tarik. Dia merasa teknik gaya tarik sangat berguna setelah digunakan pada saudara Liu. Itu sebabnya dia bertekad untuk mempraktikannya. Dia pertama kali menggunakan labu tersebut sebagai sasaran. Dia mencoba menggunakan attraction force untuk mengambil labu tersebut. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya dia berhasil. Dia segera berhenti menggunakan attraction force dan memulai dari awal. Proses berpikir Wang Lin sangat sederhana. Dia merasa bahwa dia harus bisa dengan bebas menggunakan attraction force. Jika dia mencoba menggunakannya 10 kali, itu harus berhasil 10 kali, jika tidak, sekuat apapun itu tidak dapat digunakan pada momen-momen penting. Dia menghitung sedikit. Mengingat kondisinya saat ini, ia bisa berhasil 3 dari 10 kali. Dengan hanya 4 keberhasilan sejauh ini, itu masih jauh dari standarnya sendiri. Waktu yang dihabiskan dalam mimpi berlalu begitu saja. Tanpa Wang Lin sadari, perasaan terkoyak datang. Setelah kembali ke dunia nyata, dia tidak membuang waktu sama sekali. Saat dia membuka matanya, dia meminum lebih banyak mata air dan mulai berkultivasi. Ketika ada cukup energi spiritual di tubuhnya, dia menarik napas dalam-dalam saat isi dari 3 tahap kondensasi Qi muncul di kepalanya. Selain hukum untuk masing-masing dari 3 tahap kondensasi Qi, ada juga 2 nyanyian yang sangat penting. Nyanyian ini adalah inti sebenarnya dari kondensasi Qi. Ada 15 lapisan kondensasi Qi. Selain lapisan pertama, yang bisa diperoleh sendiri, 14 lapisan lainnya memerlukan nyanyian untuk masuk ke lapisan berikutnya. Misalnya, jika dia telah menyelesaikan lapisan pertama, dan bahkan menguasai metode budidaya lapisan kedua, dia hanya bisa bertahan di lapisan pertama jika dia tidak berhasil mengucapkan mantra lapisan kedua. Wang Lin menggumamkan mantra itu dalam pikirannya. Energi spiritual di tubuhnya mulai berubah. Pada awalnya, perubahannya kecil, tapi tak lama kemudian, rasanya seperti air mendidih mengalir ke seluruh tubuhnya. Tampaknya energi spiritual yang ada tidak cukup karena sesekali menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit, mati rasa, gatal, nyeri, dan sejenisnya di seluruh tubuhnya. Dia juga mendapat ilusi bahwa tubuhnya penuh lubang. Semua ini disebabkan oleh energi spiritual. Ada garis yang sangat menonjol dalam 3 tahap kondensasi Qi, nyanyian pembuka untuk setiap lapisan tidak selalu berhasil. Bakat, energi spiritual, dan peluang semuanya memainkan peran kunci. Beberapa orang akan berhasil dalam 1 kali percobaan, sementara beberapa orang memerlukan 10 atau ratusan percobaan. Setelah sekian lama, perasaan di tubuhnya perlahan menghilang. Wang Lin dipenuhi keringat, dan energi spiritual di tubuhnya hilang semua. Namun Wang Lin mengetahui dari buku bahwa kekurangan energi spiritual hanya bersifat sementara dan akan pulih setelah bermeditasi beberapa saat. Dia gagal membuka lapisan kedua, tapi Wang Lin tidak berkecil hati. Kali ini, dia baru saja mengujinya. Itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki cukup energi spiritual pada saat itu untuk memasuki lapisan kedua. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai lapisan pertama. Tidak perlu terburu-buru. Dia masih membawa mata air,
jadi dia bisa mengolahnya hingga mencapai batas lapisan pertama sebelum mencoba mencapai lapisan kedua lagi. Itu akan sangat meningkatkan peluangnya. Dengan rencana ini, Wang Lin mulai berkultivasi siang dan malam. Energi spiritual di tubuhnya mulai terakumulasi secara perlahan, dan penguasaannya terhadap teknik kekuatan tarik juga meningkat. Dia mencoba mantra untuk lapisan kedua berkali-kali, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Kenyataannya, setengah bulan telah berlalu, namun 3 bulan telah berlalu di ruang mimpi. Hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi, menunggu waktu untuk memasuki ruang mimpi lagi. Dia melihat bahwa ini masih pagi. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mulai melantunkan mantra pada lapisan kedua untuk mengalaminya lagi. Dia bahkan tidak ingat sudah berapa kali dia mengalaminya. Setiap kali, hal itu berakhir dengan dia menjadi lelah dan semua energi spiritual di tubuhnya hilang tanpa hasil. 2 jam kemudian, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia kelelahan lagi, dan seluruh energi spiritualnya hilang dari tubuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum masam, gagal lagi. Memasuki lapisan kedua terlalu sulit. Tiba-tiba, matanya melirik ke arah pintu. Suara dingin terdengar dari pintu. "Saudara magang Wang, keluarlah menemui saya." Suara itu terdengar familiar. Wang Lin bangkit dan membuka pintu untuk melihat seorang pemuda berusia 27 atau 28 tahun berpakaian hitam berdiri di luar dengan udara dingin. Di sekelilingnya, pakaian hitam. Hati Wang Lin menegang. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang sama yang membawanya, Wang Zuo, dan Wang Hao ke sekte Hang Yue, dan juga orang yang membawa ayahnya untuk menemukannya di dekat tebing. Tapi Wang Lin ingat bahwa dia mengenakan pakaian putih saat itu. Sekarang, setelah beberapa bulan yang singkat, dia mengenakan pakaian hitam. Dia tiba-tiba teringat hari ketika mereka melakukan pengujian di kaki gunung. Orang yang mengambil Wang Hao sebagai pembantu mengatakan bahwa pria di depan Wang Lin sekarang telah mencapai titik kritis dalam kultivasi mereka, dan mengambil alih sebagai penguji untuk menghindari mengganggunya. Di antara warna ungu, hitam, putih, dan merah, hitam mewakili budidaya yang sangat tinggi. Wang Lin tidak bisa melihat melalui kultivasinya, jadi dia dengan hormat berkata, "Wang Lin menyapa saudara Zhang. Selamat kepada senior karena telah mencapai pakaian hitam." Pemuda berpakaian hitam memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya berhasil menembus lapisan kelima kondensasi Qi sedikit berhubungan dengan Anda. Jika aku tidak menemukan gua itu sedak akan menerobos secepat itu." Wang Lin tertegun dan bertanya, "Saudara Zhang, lubang dengan kekuatan isap di dalam gua dapat membantu budidaya." Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, "Ketika Anda mencapai puncak lapisan keempat dan perlu menggunakan mantra untuk memasuki lapisan kelima, pergilah ke sana sendiri dan Anda akan melihat efeknya." Dia melirik Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, mau bagaimana lagi karena bakatmu biasa-biasa saja, tetapi karena kamu adalah seorang murid sekarang, kamu harus berkultivasi dengan rajin. Saya melihat bahwa Anda sama sekali tidak memiliki energi spiritual di dalam diri Anda. Anda bahkan belum mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Saya khawatir dari semua murid batin, hanya Andalah satu-satunya." Wang Lin tertegun tetapi tersenyum masam, "Saya akan mengingat nasihat saudara magang. Saya akan melipat gandakan usaha saya dalam berkultivasi." Dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Saudara Zhang, apa alasan kamu ada di sini hari ini?" Pemuda berpakaian hitam terkekeh dan berkata, "Tidak ada yang serius. Murid kehormatan yang bertanggung jawab atas rumah tugas menghilang. Seseorang melihatmu pergi ke sana hari itu, jadi aku datang ke sini untuk menanyakan hal itu padamu." Ekspresi Wang Lin tetap normal dan tertawa, "Saya punya firasat tentang apa yang terjadi. Biasanya, aku tidak mendekati rumah tugas, tapi setengah bulan yang lalu, aku melewatinya dan seorang murid kehormatan berbicara di belakangku, jadi aku memberinya pelajaran. Mungkin dia takut padaku dan meninggalkan sekte itu." Saudara Zhang menganggukkan kepalanya, setengah tertawa. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Murid kehormatan yang menjijikkan tidaklah penting. Hari ini, saya datang kepada Anda karena para tetua telah memutuskan bahwa murid kehormatan tidak boleh bertanggung jawab atas pekerjaan rumah, jadi mereka ingin murid batin mengambil alih. Tetapi tidak ada murid batin yang mau pergi, mereka semua sibuk berkultivasi." Wang Lin tersenyum masam, "Saya mengerti.
Sepertinya tugas itu telah diberikan kepadaku. Saudara Zhang tersenyum tipis dan berkata, kemasi barang-barangmu dan pergilah ke sana hari ini. Saat ini, rumah tugas benar-benar berantakan. Anda harus mengaturnya kembali. Dia mengarahkan tangannya ke arah Wang Lin, mengambil satu langkah, dan sebuah pedang muncul di bawah kakinya. Pedang itu memancarkan warna pelangi saat dia mengendarainya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi frustrasi. Dia tidak ingin pergi ke rumah tugas. Orang-orang di sana terlalu usil, akan terlalu mudah bagi rahasianya untuk terungkap. Selain itu, akan ada banyak pekerjaan yang akan mengganggu budidayanya. Tapi sekarang, dia tidak bisa tidak pergi. Dengan perut dipenuhi amarah, dia mengemasi barang-barangnya dan tiba di rumah tugas. Setelah tiba di sana, dia mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak bisa tinggal di rumah tugas terlalu lama. Dia harus mengacaukan segala sesuatu di rumah tugas agar setiap murid kehormatan akan mendatangi para tetua untuk meminta penggantinya. Dengan pemikiran ini, Wang Lin membersihkan kamar murid Liu. Selain tempat tidur dan meja, segala sesuatu yang tidak berguna dibuang keluar. Saat dia melakukan ini, beberapa murid tiba di rumah tugas. Mereka telah mengetahui bahwa Wang Lin sekarang bertugas memberikan tugas, sehingga banyak dari mereka yang gugup. Wajah beberapa orang yang paling mencemooh Wang Lin pucat dan jantung mereka berdebar kencang. Beberapa memiliki niat membantu Wang Lin membersihkan, tetapi setelah dilotot, mereka semua dengan patuh berdiri di halaman. Setelah selesai membersihkan, Wang Lin dengan santai duduk di kursi. Dia dengan dingin menatap 100 lebih murid kehormatan di hadapannya. Dia tahu bahwa Sekte Hang Yue memiliki banyak murid kehormatan. Ini hanya sebagian kecil saja. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada lebih banyak murid kehormatan yang kembali untuk melaporkan pekerjaan mereka. Sekarang kamu akan memotong 500 pon kayu bakar. Wang Lin dengan santai menunjuk seseorang. Dia ingat orang itu diam-diam mengejeknya. Orang itu tercengang. Dia segera menangis, saudara Wang Yi, saya dulu bekerja di dapur. Saya tidak tahu cara memotong kayu. Wang Lin memutar matanya. Dia mendengus, sekarang 1000 pound sehari. Anak laki-laki itu tiba-tiba berlutut ke tanah dan mulai menangis. Saudara Wang, kamu adalah orang baik. Aku seharusnya tidak mengejekmu saat itu. Tapi tolong, jangan terlalu dendam aku tidak mungkin melakukan 1000 pound, bagaimana kalau 500 pound? Orang-orang di sekitarnya saling memandang. Mereka semua tahu Wang Lin akan mempersulit keadaan, tapi ini jelas merupakan balas dendam. Ada beberapa murid kehormatan di antara kerumunan yang berteriak tidak puas. Semuanya, jangan dengarkan dia. Ayo kita cari orang yang lebih tua dan suruh mereka menegakkan keadilan. Wang Lin terlalu sombong. Benar, mari kita mencari para tetua untuk mendapatkan murid batiniah lainnya untuk bertanggung jawab atas tempat ini. Jika mereka tidak mendengarkan kami akan berlutut dan tidak pernah bangun. Benar, ayo pergi, semuanya. Jangan tinggal di sini. Wang Lin ini berpenampilan jahat. Dia bahkan tidak ingat bahwa dia memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri. Memalukan sekali. Suara-suara ketidakpuasan semakin keras. Segera, semua orang meninggalkan halaman sambil meneriakkan hinaan. Mereka semua terlihat sedih saat berjalan menuju halaman, semuanya meneriakkan hal-hal seperti, Wang Lin tidak ingin kita hidup lagi. Wang Lin merasa santai di hatinya. Dia tidak menghentikan mereka dan berharap mereka akan berhasil. Dengan cara ini, para tetua akan marah dan membuat orang lain mengambil alih sehingga dia dapat berkonsentrasi pada kultivasi. 10 orang yang tersisa ragu-ragu. Mereka ingin pergi, tetapi jika hal ini gagal, bukankah itu berarti mereka sama sekali tidak menghormati Wang Lin? Wang Lin tidak terburu-buru. Dia menunggu hasilnya dari halaman utama. Sesaat kemudian, semua murid kehormatan dengan murung kembali, satu persatu. Kali ini, mereka tidak lagi berteriak, tapi matanya dipenuhi keputusasaan dan keheningan. Wang Lin melihat ekspresi mereka dan tahu bahwa mereka telah gagal. Dia sangat kecewa di hatinya. Sepertinya dia harus membuat keributan yang lebih besar lagi. Memikirkan hal itu, dia mengamati orang-orang di sini dan berkata, kalian semua yang diam-diam mengejekku, dengarkan aku. Saya di sini hari ini untuk membalas dendam. Jika Anda tidak puas, temuilah orang yang lebih tua. Jika Anda dapat mengeluarkan saya dari posisi ini, saya harus berterima kasih.
Salah satu murid memohon, Saudara Wang, kamu adalah orang yang hebat. Mohon maafkan kami. Ya, Saudara Wang, saat itu kami buta. Tolong beri kami istirahat. Aku akan bersujud padamu. Saudara Wang, mereka semua mengejekmu saat itu, tapi aku tidak pernah melakukannya. Aku bahkan membelamu, saya. Tanpa menunggu orang itu selesai, seseorang di sampingnya dengan marah berkata, Zhao Xiaoer, saat itu, kamu mengejeknya paling keras. Saudara Wang, jangan dengarkan dia. Ekspresi Zhao Xiaoer berubah. Dia dengan marah berkata, Zhao Xiaosan, aku kakakmu, kamu bajingan penikam. Kembalilah ke kamarmu dan lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Saya setia, Saudara Wang. Anda orang yang baik, tolong beri saya pekerjaan yang lebih mudah. Saudara Wang, jangan dengarkan kedua saudara laki-laki itu. Mereka dikenal karena aksi dua pria ini. Siapa yang tahu berapa banyak murid kehormatan yang mereka tipu? Saudaraku yang magang, akulah orang yang tidak pernah mengatakan hal buruk tentangmu. Seorang murid kehormatan perempuan yang sangat cantik dengan hati-hati berkata, Saudara Wang, saudari magang ini selalu memiliki tubuh yang lemah dan tidak dapat melakukan pekerjaan berat. Bagaimana kalau aku datang dan memijatmu setiap malam? Apakah itu oke? Di antara murid kehormatan Sekte Heng Yue, tidak banyak murid perempuan. Hanya sekitar 10% yang berjenis kelamin perempuan. Lagi pula, dalam ujian ketekunan, laki-laki mempunyai peluang lebih besar. Tentu saja, beberapa murid kehormatan perempuan diterima orang. Berdasarkan penampilan mereka, beberapa bahkan disukai oleh murid batiniah. Kemudian, murid kehormatan perempuan lainnya menatap Wang Lin dengan cantik dan dengan genit berkata, Saudara magang, Saudara Liu tidak pernah memberi saya kerja keras, saya hanya datang untuk melayaninya di malam hari. Saya kenal beberapa saudara perempuan magang lainnya. Aku akan mengajak mereka menemuimu malam ini, oke? Semua orang berusaha mati-matian untuk memberitahu Wang Lin bahwa mereka tidak pernah mengatakan hal buruk tentangnya. Setelah mendengarkan dalam waktu yang sangat lama, Wang Lin kehabisan kesabaran dan berteriak, kalian semua, tutup mulut. Sungguh kacau balau. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk seseorang dan berkata, kamu, 20 tong air. Jika kamu tidak bahagia, temuilah orang yang lebih tua. Tubuh orang itu bergetar. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi melihat ketidaksabaran di mata Wang Lin. Dia segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kamu, cuci 500 kg pakaian setiap hari. Ingat, jika Anda tidak puas, carilah yang lebih tua. Orang yang ditunjuk menelan ludah dan hampir pingsan. Dia bergumam, 500 kg, itu seperti semua pakaian di sekte jika dijumlahkan. Kamu, bersihkan seluruh sekte. Hal yang sama, jika kamu tidak puas, carilah yang lebih tua. Kamu, bersihkan kakusnya. Jika saya melihat seekor lalat di sana, Anda dapat tinggal di sana. Kamu, kumpulkan 500 pon herba sehari. Jika kamu mencampurkan rumput liar di sana untuk menipuku, aku akan mengeluarkanmu dari sekte. Kalian semua dengarkan, jika kalian tidak puas, carilah yang lebih tua. Bagi sebagian orang, meskipun beban kerjanya berat, beban itu masih dapat ditanggung. Namun, pada beberapa orang terakhir yang dia tunjuk, kaki mereka menjadi lunak dan langsung roboh ke tanah. Semua murid kehormatan memasang ekspresi menyedihkan. Seluruh sekte Heng Yue bahkan mungkin tidak memiliki 500 kg tanaman herbal di pegunungan. Berdasarkan ingatan Wang Lin tentang orang-orang yang mengejeknya, dia menunjuk mereka satu persatu dan dengan hati-hati memikirkan pekerjaan apa yang akan diberikan kepada mereka. Dia tidak lelah sama sekali dan akhirnya selesai menugaskan semua pekerjaannya. Dia bermalas-malasan sebentar dan berpikir bahwa tugas-tugas yang ditugaskan kepadanya tidak mungkin diselesaikan. Apa yang bisa dilakukan para murid kehormatan selain mengeluh kepada para tetua? Tapi kalau para tetua memutuskan untuk tidak melakukan apapun, akan lebih baik jika membuat kekacauan ini semakin besar, agar mereka tahu bahwa menjadikanku, Wang Lin, sebagai penanggung jawab rumah tugas adalah kesalahan besar. Memikirkan hal itu, dia menunjuk ke seseorang yang tidak dia kenal dan berkata, kamu beruntung. Tugas Anda adalah melacak semuanya. Buatlah daftar semua hadiah yang diberikan kepada saya. Catat nama dan waktu pemberiannya. Jika kamu mencoba menjadi serakah,
aku akan mengeluarkanmu dari sekte. Orang itu sangat terkejut hingga dia langsung jatuh ke tanah dan bersujud kepada Wang Lin. Ia berulang kali mengatakan bahwa ia akan ingat untuk melakukannya dengan benar dan tidak melakukan kesalahan. Semua murid kehormatan tercengang. Sebelumnya, murid Liu merahasiakannya tentang hal itu, tetapi Wang Lin ini dengan berani meminta suap. Sesaat kemudian, seorang murid kehormatan melangkah maju dan mengeluarkan 3 jimat yang digunakan untuk berkunjung ke rumah. Dia menyerahkannya kepada Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, inilah saya yang memberikan penghormatan kepada Anda." Wang Lin menjawab dengan suara. Dia menyimpan jimat itu dan bertanya, "Pekerjaan apa yang ditugaskan padamu sebelumnya?" "Kumpulkan 20 tong air sehari." Orang itu menjawab dengan gugup. Wang Lin perlahan berkata, "Kalau begitu, lakukan 5 tong sehari." Orang itu terkejut dan langsung mengucapkan terima kasih. Mengikuti petunjuk orang itu, semua orang bangkit dan hendak melangkah maju ketika Wang Lin perlahan berdiri dan berkata, "Kalian semua pergi. Anda semua harus mengikuti proses pemberian hadiah yang benar. Tuliskan pekerjaan Anda saat ini dan pekerjaan yang Anda inginkan pada selembar kertas, lalu kirimkan kepada orang yang saya tunjuk untuk mengelolanya. Anda hanya dapat melakukannya sekali dalam 10 hari. Setelah selesai, dia kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Orang-orang di halaman menghela nafas. Beberapa bahkan menunjukkan kemarahan di mata mereka. Perut mereka penuh dengan kutukan yang ditujukan pada Wang Lin, tapi tidak satu pun dari mereka yang mengucapkannya dengan lantang. Mereka semua berpencar dengan wajah muram. Setelah mereka pergi, Wang Lin keluar dari kamar dan menjelajahi seluruh rumah tugas. Dia menemukan pintu terpencil ke ruang penyimpanan. Ruang penyimpanannya tidak besar. Setelah Wang Lin membersihkannya, meskipun dia kecewa, ini adalah tempat paling terpencil di sini. Dia membersihkan untuk memberi ruang, lalu mengunci pintu dan memasuki ruang mimpi. Waktu berlalu, Wang Lin sudah bertanggung jawab atas tugas rumah tangga selama 2 bulan. Dalam 2 bulan itu, selain memberikan pekerjaan kepada murid kehormatan untuk beberapa hari pertama, sisa waktunya dia fokus pada kultivasinya. Adapun tugas para murid kehormatan, dia tidak peduli sama sekali. Jika mereka tidak melakukan tugasnya, yang harus dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan mereka akan menawarinya hadiah. Wang Lin sangat kesal selama 2 bulan itu. Kultivasinya terus-menerus diganggu oleh para murid kehormatan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan para murid dan tetua batin lainnya. Dia mengacaukan segalanya, tapi mereka masih belum mengirimkan penggantinya. Apakah aku harus bersikap lebih tidak masuk akal? Untuk meninggalkan rumah tugas, Wang Lin siap berusaha sekuat tenaga. Dia benar-benar ingin melihat batasan dari para tetua. Secara pribadi, di antara murid kehormatan, selain 2 kata sampah dan tak tahu malu, ia mendapat gelar lain, Raja Berhati Hitam. Dibandingkan dengan nama panggilan murid Liu, Musang, tingkatannya jauh berbeda. Setelah Wang Lin berlatih selama setahun di ruang mimpi, energi spiritual di tubuhnya meningkat berkali-kali lipat. Dia telah mencapai batas lapisan pertama. Tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi, energi spiritualnya tidak lagi meningkat. Maka, suatu malam, dia mulai mencoba bini untuk memasuki lapisan kedua. Setelah berkali-kali gagal, kerja kerasnya tidak sia-sia karena akhirnya berhasil menembus lapisan kedua. Pori-pori di tubuhnya mengeluarkan minyak hitam. Setelah mencuci dirinya sendiri, Wang Lin memandang dirinya sendiri dan melihat matanya seperti kilat. Dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia mengusap dagunya dan berpikir, hanya tersisa nyanyian untuk lapisan ketiga. Jika saya kembali ke Sun Dazu untuk meminta nyanyian untuk lapisan selanjutnya dan dia mengetahui saya mencapai lapisan kedua, dia pasti akan menanyai saya tentang bagaimana hal itu terjadi. Jika saya tidak bisa menjelaskannya dengan benar, maka itu akan membawa banyak masalah bagi saya. Setelah berpikir sebentar, Wang Lin masih belum bisa memikirkan ide yang bagus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sambil menghela nafas, Wang Lin mulai berlatih teknik gaya tarik. Setelah latihan tahun ini, Wang Lin kini bisa berhasil 10 dari 10 kali. Sejak dia mencapai gelarnya saat ini, dia memutuskan untuk mencobanya pada sesuatu yang lebih sulit. Dia menemukan batu besar di rumah tugas dan mulai berlatih. 1 bulan lagi telah berlalu.
Apa yang dilakukan Wang Lin di rumah tugas menyebabkan semua murid kehormatan mengeluh tanpa henti. Saat itu musim dingin dan sekte tersebut mulai mempersiapkan kompetisi murid dalam tahunan. Tahun ini adalah kompetisi murid kehormatan sekte Hang Yue yang diadakan setiap 10 tahun. Jika seseorang berada di peringkat 3 besar, mereka akan menjadi murid batin. Semua murid kehormatan sedang memoles keterampilan bertarung mereka dan diam-diam merencanakan. Oleh karena itu, hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah ditunda karena semua orang terlalu sibuk. Wang Lin sangat kecewa karena dia masih bertanggung jawab atas tugas rumah tangga. Sedangkan dia tidak berencana untuk berpartisipasi. Jika dia punya waktu, mengapa tidak menghabiskannya untuk bercocok tanam di ruang mimpi saja? Hari ini, salju mulai turun di Gunung Hang Yue. Dari kejauhan, tampak seperti negeri bersalju. Wang Lin tidak sedang berkultivasi, tetapi berdiri dengan tenang di halaman. Teknik Attraction Force diaktifkan seolah-olah ada tangan raksasa yang bergerak, mendorong semua salju sehingga tidak ada yang mendarat di atasnya. Melihat ke arah rumahnya, dia teringat bahwa orang tuanya akan menyalakan kompor untuk menjaga rumah tetap hangat sepanjang tahun ini. Dia akan duduk di sebelah kompor sambil membaca. Ayah akan berada di samping mengukir, dan ibu akan menyimpan acar sayuran. Kadang-kadang, dia lelah membaca dan duduk di samping ayahnya, mengawasinya mengukir. Ketika dia sedang bersemangat, dia akan pergi dan membantu ayahnya. Ada banyak kebahagiaan di antara mereka. Wang Lin ingat bahwa di bawah tempat tidurnya ada beberapa pucuk kayu. Kadang-kadang dia mengajak mereka keluar dan bermain di atas es bersama anak-anak tetangga. Memikirkan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Seorang kultivator perlu memutuskan semua ikatan fana, dan semua ini adalah pikiran yang akan mengganggu kultivasi. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, pikirannya menjadi jernih. Dia tidak bisa memutuskan semua koneksi fana, jadi dia menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Saat dia mengenang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sekarang berada di lapisan kedua kondensasi Qi dan telah membangunkan kemampuan akal ilahi. Semua ini dijelaskan dalam buku kondensasi 3 lapisan Qi. Dengan pemindaian akal sehatnya, dia menyadari bahwa Wang Hao datang ke arahnya. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Wang Hao masuk, mengenakan topi kulit dan mantel kulit. Dia memandang Wang Lin, terkejut, dan berkata, "Saudara Taizu, apakah kamu tidak kedinginan?" Mengenakan pakaian sesedikit ini dan masih berdiri di luar. Wang Lin terkekeh, "Saya sudah memperhitungkan bahwa Anda akan datang dan menemui saya, jadi saya keluar untuk menyambut Anda, bajingan kecil." Dia tidak merasa kedinginan sama sekali. Setelah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi, dia menyadari bahwa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Hao terkekeh. Dia berjalan masuk dan dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berkata, "Saudara Taizu, kenapa saya merasa kamu sedikit berbeda dari beberapa bulan yang lalu?" Wang Lin berkata, "Itu wajar. Saya telah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi dan dapat dianggap abadi." Mulut Wang Hao bergerak-gerak. Dia masuk ke dalam ruangan dan berkata, "Jangan menyombongkan diri. Bakat kami berada pada level yang hampir sama. Saya telah menerima bantuan dari pil abadi dan masih belum mencapai lapisan pertama. Tapi bagi Anda untuk mencapai lapisan kedua, mustahil." Wang Lin tidak mencoba menjelaskan. Kadang-kadang, ketika dia mengatakan yang sebenarnya, orang-orang bahkan tidak mempercayainya, dan jika dia berbohong, dia mungkin akan membuat orang lain curiga. Pada akhirnya, hubungannya dengan Wang Hao tidak mendalam. Lebih baik berjaga-jaga. Mempercayai seseorang pada pandangan pertama bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan Wang Lin. "Wang Hao, kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungiku hari ini? Apakah rumah pil tidak sibuk?" Wang Lin kembali ke kamar dan menuangkan secangkir air panas untuk Wang Hao. Wang Hao mengambil air panas dan meniupnya beberapa kali sebelum menyesapnya. Dia tersenyum. "Kamu belum pergi ke rumah pil untuk mengambil barang-barangmu dalam beberapa bulan terakhir. Saya telah menyimpan porsi Anda, dan datang untuk mengirimkannya kepada Anda hari ini." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah paket kecil dan menaruhnya di atas meja. Wang Lin mengungkapkan senyuman tipis. Dia bahkan tidak melihat paketnya, tetapi melihat ke arah Wang Hao. Dia tidak percaya Wang Hao hanya datang untuk mengantarkan paket. Wang Hao merasa malu setelah ditatap dan berkata,
Taizu, ku dengar kamu melakukannya dengan cukup baik di rumah pekerjaan rumah beberapa bulan terakhir ini. Wang Lin menuangkan air untuk dirinya sendiri. Dia menyesapnya dan berkata, Wang Hao, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Jika saya bisa membantu, saya pasti akan membantu. Ekspresi Wang Hao canggung. Dia mendekat dan secara misterius berkata, Saudara Taizu, saya selalu tahu kamu adalah orang yang cerdas. Sejujurnya, saya tahu Anda memiliki banyak jimat yang digunakan murid kehormatan untuk berkunjung ke rumah. Bisakah kamu meminjamkanku sedikit? Bersambung.